by law enforcement agencies over weeks, then months, are spent scouring the lake looking for Mike, hoping by some miracle he's still alive. But tragically, it became all too clear. I don't have a body. I don't have anything to tell me what happened to my son. Hiya, I'm so happy to see you here. Welcome to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau membahas tentang kisah orang yang hilang ditelan aligator. Apakah dia benar-benar diserang aligator atau dia diserang oleh makhluk yang lebih menyeramkan lagi? Penasaran? Make sure to keep on watching. Kisah ini kita mulai dengan seorang laki-laki, namanya adalah Jerry Mike Williams. Dia lahir pada tanggal 16 Oktober 1969 di Bradfordville, Florida, Amerika. Aku bakal panggil dia Mike karena itulah nama panggilan dia. Dan ketika dia beranjak SMA, dia sekolah di North Florida Christian High School, di mana dia sekelas dengan seorang cewek yang bernama Dennis Merrill dan seorang laki-laki yang bernama Brian Winchester. Tidak lama setelah dia berkenalan dengan Dennis, dia sangat suka dengan Dennis dan mereka pun pacaran. Setelah Mike lulus kuliah dan sudah mulai kerja, ketika dia berusia 23 tahun, Mike dan Dennis menikah. Gak lama kemudian, anak perempuan mereka lahir yang dinamakan Ansley. Mike adalah seorang laki-laki yang sangat baik ya. Dia juga sangat sayang sama keluarganya. Seringkali Mike bakal pergi dari kantor, balik ke rumahnya, hanya karena istrinya minta, tolong dong isiin minyak mobil aku. Si Mike pun akan mengisi minyak mobilnya. Setelah itu Mike akan kembali lagi ke kantor untuk kerja. Jadi dia adalah seorang laki-laki dan juga suami yang sangat perhatian kepada keluarganya. 5 tahun setelah mereka menikah, Mike dan Dennis membeli asuransi jiwa untuk masing-masing ya. Dimana kalau misalnya si Mike ataupun si Dennis meninggal, mereka bakal bisa mencairkan uang asuransi tersebut. Mike memutuskan untuk membeli asuransi jiwa dari teman baiknya, si Brian. Ingat nggak sih ketika dia SMA kan dia kenal dengan seorang laki-laki yang bernama Brian yang sekelas sama dia. Well, mereka sampai sekarang itu menjadi teman baik. Dan karena Brian adalah seorang sales asuransi, tepat banget kan ya. Dan uang asuransinya itu cukup banyak, yaitu 15 miliar rupiah. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Mike dan juga Brian ketika mereka bertemu adalah berburu bebek. Jadi ini adalah sebuah kegiatan di mana mereka akan menembak bebek yang terbang ataupun yang di sungai. Maybe aku nggak tahu apakah mereka menembak bebek yang juga ada di sungai, tapi aku tahu biasanya tuh bebeknya bakal terbang, abis itu mereka bakal nembak gitu. Nah, fast forward ke tanggal 16 Desember 2000, ini adalah musim dingin. Hari itu Mike pergi untuk berburu bebek di Danau Seminole. Dia pergi sendiri tanpa Dennis dan di sore hari si Mike nggak kembali juga. Dennis yang khawatir akhirnya telepon polisi. Nah, polisi dengan cepat langsung pergi ke Danau Seminole untuk mencari di mana Mike berada. Tapi Mike tidak juga ditemukan. Beberapa hari kemudian polisi menemukan jaket dan juga surat berburu milik Mike. Tapi hanya itu aja, tubuh Mike tidak ditemukan. Brian, teman Mike, juga membantu untuk mencari di mana Mike berada di danau tersebut dan dia mencari dengan ayahnya di malam hari ya. Dia akhirnya menemukan kano mesin milik teman baiknya yang jaraknya itu hanya beberapa kilometer saja dari mobil Mike. Nah, di mana sih sebenarnya Mike berada? 44 hari setelah Mike menghilang, polisi berhenti mencari Mike. Mereka berteori kalau everything indicated that the boater had fell out of the boat and possibly drowned. There was no other indication of anything else. Mungkin aja Mike jatuh dari kanonya dan dia bertemu dengan seekor aligator yang kemudian menyerang dan menelan Mike hidup-hidup. Ini adalah hal yang cukup mungkin ya di Florida, karena di Florida itu ada banyak sekali aligator. Nah, bedanya aligator dengan buaya adalah buaya itu memiliki muncung yang lebih runcing dan juga dia memiliki gigi-gigi yang keluar dari mulutnya. Sedangkan aligator itu giginya nggak bakal kelihatan
kelihatan ketika mulutnya ditutup. Nah, masalahnya di musim dingin kebanyakan aligator itu nggak makan. Mereka memilih untuk hibernasi dan mereka makan di musim panas, di musim-musim lainnya. Jadi ini adalah teori yang agak nggak mungkin ya. Selain itu, 6 bulan kemudian jumpsuit berburu milik Mike ditemukan dan tidak ada bekas gigitan aligator ataupun robek-robekan yang menunjukkan kalau dia itu diserang oleh hewan ya. Masih dalam keadaan utuh gitu. Jadi aneh aja gitu loh. Ini pun membuat teori kalau Mike dimakan oleh aligator lemah. Tapi lagi-lagi karena tubuhnya nggak ditemukan, lama-lama kasus hilangnya Mike pun menjadi dingin. Dennis, yaitu istri Mike, mau gak mau juga harus melanjutkan hidupnya ya tanpa suaminya. Dia juga harus mengurus anak perempuan mereka, si Ansley yang pada saat itu baru berusia 18 bulan. Dan dia pun berhasil mencairkan uang asuransi suaminya yang totalnya itu berjumlah 25 miliar rupiah. Nah, bagaimana dengan Brian? 5 tahun setelah Mike menghilang, Brian menceraikan istrinya dan gak lama kemudian Brian menikah lagi. Tapi dia bukan menikah dengan cewek lain dong. Dia menikah sama istri teman baiknya, yaitu Dennis. Dan parahnya, hubungan mereka ini bukan dimulai setelah Mike menghilang. Kalau misalnya Mike sudah menghilang dalam kurun waktu 5 tahun itu, si Brian sering datang ke rumah si Dennis untuk membuat dia lebih bahagia lah ya, buat dia bisa move on dari Mike. Tapi masalahnya, hubungan ini tidak dijalin sebelum Mike menghilang. Iya guys, jadi diam-diam mereka sudah mulai selingkuh di belakang Mike sebelum Mike menghilang. Sekarang aku bakal membahas tentang awal mula kisah cinta terlarang Dennis dan juga Brian. Jadi hubungan mereka dimulai pada tanggal 13 Oktober 1997 di mana Mike, Dennis, Brian dan juga istrinya Kathy mereka double date. Mereka pergi nonton konser penyanyi yang namanya adalah Sister Hazel, dan ketika Mike dan juga Kathy memarkirkan mobil mereka masing-masing, tampaknya si Dennis dan juga si Brian itu langsung jatuh cinta dan mereka langsung ciuman gitu di dalam klub. Nah, tampaknya dari sanalah hubungan mereka dimulai. Mereka sering sekali diam-diam teleponan dan juga mereka akan melakukan yang namanya adalah telepon seksi ya, dimana mereka bakal ngomongin hal-hal seksi gitu di telepon. Dan biasanya si Brian itu bakal datang ke rumah Dennis ketika Mike lagi pergi kerja. Kamu bisa bayangin gak sih, Mike itu dia adalah laki-laki yang tanggung jawab banget, dia beneran sayang banget sama istrinya, tapi begitu dia pergi kantor, istrinya malah panggil teman baiknya si Brian untuk selingkuh. Dan lebih parahnya lagi, kan si Mike itu dia sering pergi keluar kota ya untuk dinas dan juga untuk datangin konferensi gitu. Nah, pada saat itu si Dennis kesempatan dia bakal telepon Brian, suruh Brian datang. Mike yang sama sekali tidak tahu dia sangat menyayangi istrinya. Dia juga sering mengundang istrinya untuk pergi keluar kota, dia bakal pergi kerja, sedangkan istrinya tuh bakal bisa pergi jalan-jalan gitu lah ya ke kota yang baru gitu. Dan sebelum mereka pergi, pernah beberapa kali si Brian juga akan nebeng juga, jadi mereka bakal pergi bertiga keluar kota. Si Mike itu bakal kerja, sedangkan si Brian dan Dennis bakal explore the city, tapi sebenarnya mereka explore each other. Ya guys, jadi beneran bejat banget ya. Ditambah lagi ada teh panas yang datang dari Kathy, yaitu istri Brian, di mana dia mengaku kalau dia pernah melakukan hubungan threesome dengan suaminya dan juga Dennis tanpa sepengetahuan Mike. Nah, lama-lama Brian dan Dennis jadi serakah ya. Mereka benar-benar ingin meninggalkan partner masing-masing dan bersama. Tapi gimana caranya? Sedangkan si Dennis sendiri dia punya kepercayaan di mana dia itu nggak boleh cerai ya. Cerai itu adalah dosa di agamanya, dan dia juga nggak mau membagi hak asuh anak mereka jikalau dia dan Mike bercerai. Akhirnya si Brian pun mengusulkan gimana kalau kita membunuh si
Mike. Si Dennis yang mendengar itu, dia pun oke-oke aja. Mereka pun mulai merencanakan gimana sih cara membunuh si Mike tanpa ditangkap. Nah, ide pertama adalah dengan cara merampok kantor si Mike. Jadi si Mike ini kan adalah seorang pekerja yang sangat rajin ya. Dia sering sekali bekerja sampai larut malam, tinggal dia sendiri di kantor. Dan si Dennis mengusulkan gimana kalau kita pura-pura jadi perampok di kantornya dan gak sengaja si Mike itu kita bunuh gitu, karena dia kan pasti berontak atau apa gitu kan. Kalaupun dia nggak berontak, ya udah kita bunuh aja dia as an accident aja gitu. Nah, si Brian pun mengusulkan, aku punya ide nih. Gimana kalau misalnya nanti aku ajak dia berburu bebek dan aku bakal dorong dia. Nah, kalau misalnya dia tenggelam, berarti ini hanya kecelakaan aja. Ini nggak bakal terlihat seperti pembunuhan karena kan dia tenggelam gitu. Nah, si Dennis yang mendengar itu, tapi kan sama aja kamu mendorong dia, kamu kan membunuh dia gitu kan. Si Brian dengan tenang bilang kepada Dennis kalau, quote, kalau Tuhan mengizinkan ini untuk terjadi, yaitu si Mike tenggelam, maka ini pasti akan menjadi rencana pembunuhan yang berhasil. Dan karena ini hanya dianggap kecelakaan saja, kita nggak berdosa, end quote. Jadi menurut Brian, ini bukanlah dosa sama sekali ya, karena ini hanyalah kematian karena kecelakaan. Mereka pun akhirnya memilih sebuah tanggal kapan Mike akan ditenggelamkan. Mereka memilih tanggal 16 Desember dan aku nggak tahu apakah ini karena Dennis itu benci banget sama suaminya, karena tanggal ini adalah hari yang sama di mana mereka akan celebrate anniversary pernikahan mereka. Tapi tampaknya Dennis nggak peduli ya, dia udah nggak cinta lagi sama si Mike. Dia ingin Mike meninggal karena dia anggap kalau Mike itu adalah halangan untuk dia. Jadi di hari itu juga Brian mengajak Mike untuk berburu bebek di Danau Seminole. Ini adalah danau yang biasa mereka kunjungi juga ya. Nah, si Mike pun bilang oke. Dan di pagi itu danaunya sepi ya, nggak ada siapa-siapa. Nah, satu hal tentang berburu bebek itu biasanya pemburu bakal pakai yang namanya jumpsuit dan juga bot yang waterproof khusus untuk berburu gitu loh, supaya ketika mereka masuk ke dalam air itu baju mereka nggak basah. Dan ini adalah jumpsuit yang cukup berat ya dan agak susah buat dipakainya. Jadi pagi itu si Mike kan udah pakai jumpsuitnya. Si Brian minta tolong sama Mike, tolong dong pakein jumpsuit aku, tolong dong kaitkan di belakang gitu kan. Nah, si Mike yang sangat baik, dia pun mengaitkan jumpsuit si Brian dan pada saat itulah Brian langsung mendorong temannya keluar dari kano hingga Mike pun jatuh dari kano pelan-pelan tertarik oleh air. Nah, Mike yang masih kuat, dia berusaha untuk menggenggam sebuah pohon kayu yang mengapung dan dia berhasil kan. Si Mike pun bilang kepada Brian, tolong dong angkat aku dari air ini kan. Dia sama sekali nggak tahu gitu loh kalau Brian itu sengaja mendorong dia. Nah, sembari dia menunggu temannya untuk mengangkat dia melepaskan jaketnya dan juga jumpsuitnya ya, karena kan cukup berat gitu kan. Nah, si Brian pun langsung memutarkan kanonya untuk menuju ke arah Mike, tapi bukannya dia mengeluarkan tangannya, dia malah mengeluarkan pistol dan dia langsung menembak si Mike di bagian muka. Si Mike meninggal seketika dan pada saat itulah baru Brian mengangkat tubuh Mike dari air ke dalam kanonya. Setelah itu dia pergi ke mobilnya, memasukkan mayat Mike dan kemudian dia mengendarai mobilnya jauh dari Danau Seminole. Dia mengendarai mobilnya sampai di sebuah danau yang bernama Danau Carr yang jaraknya itu hampir 100 km dari Danau Seminole. Nah, di danau itu sampingnya ada lumpurnya ya. Di sanalah si Brian menggali lubang dan menguburkan teman baiknya sendiri. Setelah itu dia kembali ke mobilnya dan dia kembali ke rumah. Malam harinya dia beserta juga dengan ayahnya mencari Mike. Padahal jelas-jelas dia tahu kalau Mike itu sudah meninggal dan dialah yang menguburkan Mike di dalam lumpur yang jaraknya jauh banget dari Danau
Daniel Seminole. Nah, selama 17 tahun, keberadaan Mike tidak diketahui. Banyak sekali orang yang masih percaya dengan teori kalau dia dimakan oleh aligator, tapi ada beberapa juga yang nggak percaya dengan teori itu, termasuk ibu kandung si Mike, si Cheryl Williams. But that just didn't hold water with Mike's grieving mom. I don't have a body. I don't have anything to tell me what happened to my son. Supposedly, alligators ate him. Alligators don't eat people whole. If they do attack, they chew on people, they tear arms and legs or whatever off. But there's always parts found after an alligator attack. Dia merasa kalau ini ada yang janggal deh, nggak mungkin banget anak aku tuh dimakan oleh aligator. Kamu tau lah ya, insting seorang ibu, mungkin aja kamu adalah seorang ibu, dan kalau misalnya ada apa-apa yang terjadi sama anak kamu, amit-amit, pasti kamu juga punya feeling gitu kan. Nah, sama seperti Cheryl, dia tetap kekeh aja, dia yakin kalau anaknya itu tidak dimakan oleh aligator. Nah, 9 bulan setelah anaknya menghilang, dia menghubungi sebuah surat kabar lokal untuk menulis cerita tentang Mike kan ya, gimana dia hilang, di mana dia hilang, kapan dia hilang, dan tolong dong kayak kalau misalnya kalian punya informasi itu tolong hubungin saya gitu kan. Nah, begitu artikel tersebut keluar, si Dennis langsung telepon ibu mertuanya dan dia memaki-maki ibu mertuanya. Dia bilang, si Mike kan udah hilang, ngapain kamu ungkit-ungkit lagi gitu kan, dia kan udah nggak ada lagi, dia udah meninggal gitu. Selain itu, dia juga bilang ke ibu mertuanya, aku nggak bakal izinin kamu lagi ya untuk ketemu sama cucu kamu si Ansley, jadi bye gitu kan, gara-gara ini adalah semua kesalahan kamu. Dia pun tutup telepon, dan setelah Cheryl mendengar saksian si Dennis, pada saat itulah dia sadar kalau Dennis ini terlibat. Kenapa dia itu nggak seneng sekali ketika aku berusaha agar lebih banyak orang tahu kalau si Mike itu hilang. Harusnya kamu seneng dong, aku itu ingin membuat masyarakat sadar tentang hilangnya si Mike ini loh, suami kamu sendiri. Nah, si Cheryl pun berusaha untuk mengumpulkan informasi yang bisa dia dapat, dan dia mengkompil semua informasi itu ke dalam sebuah file yang totalnya itu ada 27 halaman. Setelah itu dia mengirimkan file tersebut kepada gubernur Florida berkali-kali supaya mungkin aja gubernur tersebut bisa sadar tentang kasus hilangnya Mike dan membuka lagi gitu loh kasusnya, karena kan sampai sekarang itu kasusnya menjadi kasus dingin dan juga polisi udah sama sekali nggak gitu peduli lagi kan ya. Selain itu, dia juga menggunakan uang pensiunnya untuk membeli advertising di billboard dan juga di surat kabar, di mana dia bakal menaruh foto anaknya dan dia bakal tulis di informasi di bawah, kalau misalnya kamu tahu di mana anak saya berada, tolong kamu hubungin saya gitu. Jadi beneran dia adalah seorang ibu yang sangat baik sekali, dan dia juga sangat-sangat ingin mencari anaknya. Dan karena kegigihannya, di tahun 2010, 10 tahun setelah Mike menghilang, polisi kembali membuka kasus si Mike dan mengganti alasan kematiannya yang tadinya ditulis sebagai kecelakaan menjadi kematian yang mencurigakan. Nah, ketika Dennis dan juga Brian mendengar kabar tersebut, mereka menjadi parno ya. Memang sekarang mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau, yaitu mereka menikah dan mereka tinggal bersama. Tapi tampaknya sejak kasus Mike dibuka kembali, hubungan mereka menjadi renggang. Akhirnya di tahun 2012, 3 tahun kemudian, mereka memutuskan untuk bercerai. Tapi kan kamu tahulah, proses perceraian itu cukup panjang ya. Jadi ditarik ulur sampai tahun 2016, di mana si Brian itu, dia jadi terobsesi sama istrinya si Dennis, dan suatu hari ketika Dennis baru masuk ke mobil, tiba-tiba si Brian masuk ke dalam mobilnya juga dan mengarahkan pistol ke arah Dennis. Dia mengancam kalau misalnya kamu tanda tangan surat perceraian kita, aku bakal bunuh diri karena aku nggak punya alasan lagi untuk hidup. Nah, Dennis pun pintar ya. Dia pun langsung bilang kepada Brian kalau oke, aku nggak bakal bercerai sama kamu tenang aja, dan aku juga nggak bakal lapor polisi kok kalau kamu itu baru aja stok aku dan juga mengancam dan juga mengarahkan pistol ke muka aku
gitu, tenang aja gitu kan. Nah, si Brian yang percaya, dia pun menjadi tenang, dia menurunkan pistolnya dari muka Dennis dan selesai gitu loh ya. Tapi Dennis bohong. Begitu Brian keluar dari mobil, nggak lama si Dennis langsung telepon polisi dan Brian pun ditangkap karena tuduhan percobaan untuk menculik Dennis dan mengancam akan membunuh dia. Nah, ketika Brian diamankan di kantor polisi, dia jadi makin parno ya. Jadi makin takut kalau polisi bakal tanya-tanya dia tentang teman baiknya si Mike. Nah, akhirnya si Brian pun mengaku kepada polisi kalau sebenarnya sayalah yang membunuh si Mike. Akhirnya 17 tahun setelah Mike menghilang, tubuhnya ditemukan. Brian membawa polisi ke area di mana dia menguburkan si Mike dan polisi pun berhasil menemukan 98% tulang Mike, termasuk juga dengan jaketnya dan juga cincin pernikahannya. Iya guys, kayak gimana ya, rasanya itu ironis sekali gitu loh. Dia sangat setia kepada istrinya, dia pakai cincin pernikahannya, tapi dia malah dibunuh oleh teman baiknya sendiri, selingkuhan istrinya. Dan benar saja, di bulan Mei tahun 2018, setelah polisi memiliki bukti lengkap yang menunjukkan kalau Dennis itu terlibat, Dennis pun ditangkap. Di bulan Februari 2019, Dennis disidang dan akhirnya dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan suaminya sendiri. Dia pun mendapatkan hukuman penjara sampai dia meninggal. Nah, bagaimana dengan Brian? Dia pintar juga ya. Jadi sebelum dia mengaku kepada polisi, dia bilang dulu kepada polisi kalau aku bakal cerita semuanya dengan syarat kalian kasih aku immunity ya. Jadi kalian tuh nggak bakal bisa masukin aku ke penjara gitu kan. Nah, polisi pun setuju. Maka dari itu hari ini Brian bebas dan dia sama sekali nggak di penjara. Dan bagaimana dengan uang asuransi Mike? Apakah masih ada? Well, untungnya masih ada dan uang asuransi itu diberikan kepada anaknya si Ansley. Dan di akhir persidangan, meskipun Ansley tidak begitu berhubungan dengan neneknya, karena kan sejak ayahnya menghilang, si Dennis itu nggak izinin dia ketemu sama neneknya ya. Dia memberikan sisa tubuh ayahnya ke neneknya supaya neneknya itu bisa memberikan penguburan yang layak untuk putranya. So yeah guys, this is the ending of the story. Thank you so much buat kamu yang udah nonton sampai akhir. Aku pengen tahu dong opini kamu tentang kasus ini. Menurut aku ya, kasihan aja gitu. Kadang-kadang nice guys itu yang jadi korban. Kita bisa lihat ya, cukup obvious kalau Mike itu adalah seorang laki-laki yang baik-baik, tapi karena dia ketemu sama Dennis yang gak grateful, yang gak berterima kasih, udah dapet suami yang rajin banget, yang juga sangat sayang kepada dia, dia anggap itu gak cukup dong. Dia gak puas sama itu. Anyway, hari ini aku pakai lipstick dari Bourjois dan ini tuh adalah collection Rouge Edition Velvet dan warnanya itu adalah nomor 2. Aku nggak tahu apakah ini masih dijual atau enggak. Udah cukup lama aku beli ini, tapi ya let me know. Aku suka banget sama konsistensinya karena dia itu meskipun matte ya, tapi sama sekali nggak drying di bibir. Makanya aku suka banget sama collection ini. Oh, buat kamu yang tanya apakah aku punya TikTok atau enggak, aku punya TikTok di @uvphantom. Follow aku juga di Instagram aku @uvpan. Di sana aku juga kasih kamu update kalau aku upload video baru di YouTube, dan kalau misalnya kamu mention aku di story kamu, mention YouTube aku, I will definitely repost it. Appreciate it so much. Anyway sayang, thank you so much for watching. Stay healthy, stay beautiful, stay handsome, and I will see you in my next video. Bye!